Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah. Insyaallah di pertemuan ini jamaah sekalian, setelah kita membahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu sebuah kutaib ya, atau sebuah kitab yang ringkas ya, kutaib kitab yang ringkas yang berjudul Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan, yang merupakan tulisan dari ceramah dua orang ulama, yaitu Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan oleh kedua ulama tersebut jemaah sekalian, kita mendapatkan manfaat dan kita diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, termotivasi untuk tafaqquh fiddin, yang menuntut ilmu agama, yang ini merupakan benteng kita semua dari segala fitan, dari segala fitnah-fitnah dunia. Kali ini kita mencoba untuk mempelajari salah satu kutaib ya, atau kitab ringkas dari para ulama. Ini bukunya ada di hadapan saya jemaah sekalian. Ini kutaib yang ringkas ya, judulnya Ad-Durrah Al-Mukhtasarah fi Mahasin Ad-Din Al-Islami. Ad-Durrah Al-Mukhtasarah fi Mahasin Ad-Din Al-Islami. Ya, barusan saya cari di laptop, belum ketemu filenya. Insyaallah kita tampakkan di mendatang, tapi secara kitab seperti ini sama sekalian. Ya, kalau ingin di fotokopi silahkan, tidak di fotokopi juga tidak apa-apa. Didengarkan saja. Yang jelas saya ngambil dari kitab ini, kemudian saya sampaikan sederhana atau kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. Judul kitab ini maksudnya jamaah sekalian Ad-Durrah Al-Mukhtasarah ya, artinya adalah mutiara yang ringkas ya, atau ringkasan mutiara fi mahasin ad-dinil islami ya, yang menjelaskan tentang keindahan dan keistimewaan agama Islam ya, mutiara yang ringkas, ringkasan mutiara yang menjelaskan tentang keindahan dan keistimewaan agama Islam. Ya. Buku ini ditulis oleh guru dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang beliau hidup antara tahun 1307 sampai 1376 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasiah ya. Karya-karya beliau ya banyak sekali. Alhamdulillah di rumah ada kumpulan ya kitab beliau, itu dari kita kumpulkan dari sini sampai sini ya kitabnya. Masya Allah. Jadi dengan berbagai bidang ilmu ya, mulai dari ada akidah, kemudian tafsir ya, kemudian juga fikih, usul fikih dan sebagainya ya. Masya Allah, seperti ini kurang lebih kitab beliau, dan karya-karya beliau sangat banyak, ilmu beliau juga sangat dalam dan sangat terkenal. Beliau penyampaiannya itu lugas, jelas, gamblang. Ya, seperti juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, murid beliau. Baik, langsung saja sama sekalian dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari kitab ini, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya, di sini beliau mengawali kitabnya dengan basmalah. Ini penting sekali sama sekalian, mengawali apa-apa yang baik dengan basmalah ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita mengatakan
aku lakukan perbuatan ini dengan menyebut nama Allah, ya, memohon pertolongan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini aku menulis ya kitab ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala supaya diberkahi. Ya, jadi mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengawali dengan tahmid, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, nahmaduhu, kita memujinya. Ya, betapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan jemaah sekalian, yang kadang-kadang tidak terfikir ya, atau tidak disadari oleh sebagian orang. Yang mana nikmat tersebut sangatlah banyak. Ya, di antaranya adalah nikmat kita masih diberikan kemudahan untuk bisa bernafas. Kita masih diberikan tambahan umur, ya, kemudian juga kesehatan, kemudian juga keluarga, dan nikmat-nikmat yang lain yang perlu kita syukuri. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, ya, kita beristighfar, ya, mohon ampunan kepadanya. Wa natubu ilaih, kita bertaubat kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, ya, kami berlindung kepada Allah dari keburukan di jiwa-jiwa kami. Ya, jadi jiwa manusia itu bisa mengarahkan kepada keburukan, Mas sekalian, bisa mengarahkan kepada yang enggak baik. Maka di sini kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa sayyiati a'malina, dan dari keburukan perbuatan-perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, ya, jadi siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, fala mudhillalahu, tidak ada yang bisa menyimpangkannya, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, ya, barang siapa yang disimpangkan oleh Allah, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala hadiyalah, maka enggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah wahdahu semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan, ya, yang banyak terlimpah atas beliau. Kemudian beliau menjelaskan amma ba'd. Ya, amma ba'd itu adalah, ya, pemisah, ya, antara muqaddimah dengan isi sama sekalian. Ya, bisa diterjemahkan adapun sesudah itu, bisa juga tidak diterjemahkan, yaitu amma ba'd, ya, pemisah antara muqaddimah dan isi. Kata beliau, fa inna dinal Islam alladzi jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalul adyan wa afdaluha wa a'laha wa ajalluha. Ya, jadi sesungguhnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalul adyan. Ya, jadi agama yang paling sempurna, yang paling utama, paling tinggi, paling mulia. Ya, dalam agama Islam ini, kata beliau, qad hawa minal mahasin, ya, dalamnya terdapat kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan, ya, kesempurnaan-kesempurnaan, ya, terdapat as-shalah, ya, kebaikan, perbaikan di dalamnya, ya, warahmah, kasih sayang, keadilan, dan juga hikmah. Ma yashhadu lillahi ta'ala bil kamal al-mutlaq, ya, yang menunjukkan akan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, dan keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya, dan menunjukkan, ya, agama Islam ini secara keseluruhan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan haqqan, ya, dengan sebenar-benarnya, dan bahwasanya beliau seorang yang shadiqul masduqi, orang yang membenarkan lagi dibenarkan, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang mana beliau tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, ya, in huwa illa wahyun yuha, hanya saja yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu. In huwa illa wahyun yuha, maksudnya apa saja beliau sampaikan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Najm ayat yang keempat. Fahadha ad-din a'zamu burhan wa ajallu syahidin lillah bitafarrudi wal kamalil mutlaq kullihi wa li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bir risalah
wasidq. Maka agama Islam ini menunjukkan ya dengan sebesar-besarnya bukti, ya, semulia-mulianya persaksian ya bahwasanya Allah itu maha tafarrud ya, maha tunggal, maha esa ya, yang tidak berbilang, wal kamal al mutlak, yang maha sempurna, dan juga menunjukkan kenabian rasulnya dan kebenaran beliau. Lalu di paragraf berikutnya beliau menjelaskan, wa gharadi min hadza ta'liq ya, tujuan saya, kata beliau, untuk menuliskan taklik ini ya, maksudnya tulisan ini adalah ibda ma wasala ilaihi ilmi min bayan usuli mahasin hadzal din al-azim ya, saya ingin menyampaikan, menerangkan apa yang saya sampai padanya berupa ilmu ya, tentang pokok-pokok dari keindahan agama Islam yang mulia. Ya, apa sih keistimewaan agama Islam, kelebihannya? Ya mungkin sebagian orang tidak tahu siapa sekali. Jadi dia agama mengaku Islam tapi tidak tahu kelebihan agamanya. Di sini beliau tunjukkan ya kelebihan dan keistimewaan agama Islam. Nah, di antara yang beliau sampaikan di sini jamaah sekalian dari kelebihan atau min mahasin ad-din ya, yang pertama di antara contohnya jamaah sekalian, di antara contoh keindahan agama Islam yang pertama, dinul Islam mabaniyun ala usulil iman. Ya, mau mencatat silakan ya. Jadi pokok yang pertama atau keistimewaan yang pertama, yang lebih tepatnya keistimewaan yang pertama, agama Islam itu terbina di atas pokok-pokok keimanan. Ya, jadi agama Islam itu terbina di atas pokok-pokok keimanan. Ya, maksudnya itu tidak semata-mata amaliyah, tapi terbinanya di atas apa? Di atas iman. Ya, jadi sholat, puasa dan yang lainnya itu amal, tapi terbina pokoknya di atas landasan keimanan. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah 136. Ya, Al-Baqarah 136 ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, katakanlah kami beriman kepada Allah ya, dan apa yang diturunkan kepada kami. Ya, coba kita buka ayatnya ya, suratul Baqarah ya, ayat yang ke-136. Nah, ini ya yang saya kasih panah ya, jadi katakanlah kami beriman kepada Allah. Kita hilangkan warna kuningnya ya. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami ya, berarti kami mengimani apa? Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim ya, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishaq, kepada Nabi Yaqub, demikian pula al-asbaq, wa ma utiya Musa, dan apa yang didatangkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, wa ma utiyan nabiyyun, dan apa yang telah diberikan kepada para nabi mir rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, ya kami tidak membeda-bedakan antara satu pun dari para nabi dan para rasul tadi. Maksudnya dalam masalah iman kami imani semua, tidak kami bedakan. Tapi tentu masalah afdaliyah ada ya, afdaliyah lebih afdalul azmi daripada yang lain. Tapi masalah iman kami imani semua. Ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah kami berislam, kepada Allah lah kami berserah diri. Nah, fahadhihi al-usul al-'azimah allati amara Allahu 'ibadahu biha hiya al-usul allati ittafaqa 'alaiha al-anbiya wal mursalun wa hiya muhtawiyah min ajalil ma'arif wal i'tiqadat minal iman bi kulli ma wasafa Allah bi nafsah ala alsinati rusulih wa ala badlil juhdi fi suluki mardati. Maka inilah pokok-pokok yang agung yang Allah perintahkan ya hamba-hambanya terhadap pokok-pokok tersebut, disepakati oleh para nabi dan para rasul yang di dalamnya terdapat seutama-utama
ma'rifah dan keyakinan kita semua. Yaitu diantaranya mengimani apa yang Allah sifatkan atas dirinya yang maha mulia melalui lisan para rasulnya. Wa ala badlil juhdi fi suluki martadih, ya, dan juga mengerahkan segala upaya untuk meraih, meniti apa yang menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau agama yang terbina di atas iman seperti ini, ya, iman kepada Allah, iman kepada rukun-rukun iman yang lain, wa thamaratuhu as-sa'yu fi kulli ma yuhibbuhu wa yardah wa ikhlasu dzalika lillah, hal yutasawwar an yakuna din ahsan minhu wa ajalu afdal. Kalau agama yang terbina seperti ini di atas iman, lalu buahnya seseorang melakukan apa yang mendatangkan ridha Allah, kecintaan Allah kepada hamba itu, ikhlas kepada Allah, apakah mungkin, apakah tergambarkan ada agama yang lebih indah dan lebih utama, lebih mulia dari Islam? Ya, tentu tidak ada. Maksudnya beliau demikian. Artinya dengan kata lain, ya sama sekalian, agama Islam ini agama yang kokoh landasannya. Kokoh landasannya di atas akidah yang benar, di atas keimanan. Baik. Ini yang pertama sama sekalian. Kemudian juga beliau jelaskan yang kedua, ya, di antara kelebihan keistimewaan agama Islam, syara'i'ul Islam al-kibar ba'dul iman hiya iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumi ramadan wa haji al-baitil haram. Ya, setelah iman, ya, syariat Islam yang agung di antaranya mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Nah, di sini beliau menjelaskan kemuliaan dari masing-masing rukun Islam yang selain iman tadi. Di antaranya jamaah sekalian, ta'ammal ma fis shalah, ya, renungkanlah apa yang ada dalam ibadah salat. Dalam salat, kata beliau, terdapat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita al-iqbal at-tam alaih, ya, kembali kepada Allah, menghadap kepadanya dengan sempurna, ya, menghadap kepada Allah dengan sempurna. Ya, itu kita disuruh apa? Mengkosongkan pikiran, ya, jalan dengan sakinah menuju sholat, ya, supaya kita menghadap kepada Allah dengan sesempurna mungkin. Dalam sholat, kata beliau, juga terdapat pujian, doa, ketundukan. Wa annaha min syajaratil iman bi manzilatil mulahadati wassaqi lil bustan. Ya, wa annaha min syajaratil iman bi manzilatil mulahadah wassaqi lil bustan. Falaula takarrur as-shalah fil yaumi wal lailah la yabisat syajarona. Beliau mengibaratkan indah sekali. Jadi ibaratnya iman itu pohon. Nah, salah satu yang memberikan siraman terhadap pohon tadi adalah sholat yang kita lakukan. Seandainya, kata beliau, tidak ada sholat yang berulang-ulang dalam sehari semalam, la yabisat syajaratul iman, pasti akan keringlah pohon keimanan tadi. Ya, artinya di dalam sholat yang begitu luar biasa itu juga menyuburkan pohon keimanan pada diri seorang hamba. Ya, sehingga tanmu wa tatajaddad, iman itu tumbuh, ya, segar kembali pohonnya dengan ubudiyah kita di dalam sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan juga, kata beliau, dalam sholat terdapat istighal bi dzikrillah, yang menyibukkan diri dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi huwa akbar min kulli syai'. Kita sibukkan dengan zikir, ingat kepada Allah, yang mana Allah lebih besar dari segala sesuatu. Dan juga dalam sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini rukun Islam yang kedua. Kemudian beliau masuk kepada zakat. Ya, secara umum beliau jelaskan di antara hikmah-hikmah zakat. Ya, kalau tadi iman sudah, sholat, sekarang zakat. Di dalam zakat, kata beliau, jamaah sekalian, terdapat takhalluq bi akhlaqil kiram. Ya, terdapat sifat apa? Menghiasi diri dengan akhlak orang-orang yang dermawan. Yaitu apa? Minas sakho, ya, kedermawanan, al-jud, ya, kedermawanan, dan jauh dari akhlak yang tercela. Syukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan berupa nikmat-nikmatnya. Artinya dengan penunaian tersebut, ya, dia merasa apa?
mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dengan menunaikan zakat tadi. Termasuk juga hifdzul mal minal munaghisatil hissiyah wal ma'nawiyah, memelihara harta yang dia miliki dari kurangnya baik secara hissi maupun secara maknawi. Terdapat juga dalam zakat jamaah sekalian al-ihsan ilal khalq, ya, jadi berbuat baik ya kepada sesama, ya, muwasatil muhtajin, ya, memberikan berlapang berbagi kepada orang yang membutuhkan, wasadadil masolih al muhtaj ilaiha, ya, menutupi kemaslahatan ya yang seseorang membutuhkan padanya. Yang berikutnya yaitu yang keempat asyam, ya, puasa. Saya perhatikan wafis saum, di dalam puasa min tamrinin nufus, ya, terdapat latihan jiwa untuk meninggalkan apa-apa yang diinginkan. Ya, ada pembatal puasa, lalu dilarang untuk melakukannya. Alladzi alifathu, yang mana jiwa suka kepadanya, ya, suka terhadap makan, terhadap minum, ya. Hubban lillah, dia tinggalkan itu semua karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepadanya. Wa ta'widin nufus wa tamriniha ala quwwatil azimah was sabr, ya, juga melatih, ya, jiwa untuk kuat azimah, ya, kuat tekad kita dan juga sabar. Nah, dilatih dalam Islam dengan berpuasa. Demikian pula di dalam puasa taqwiyatu da'i al-ikhlas, ya, menguatkan dorongan-dorongan keikhlasan, ya, karena orang yang berpuasa tidak tahu orang lain, seseorang tidak tahu kalau dia berpuasa, maka di sini penguatan nilai-nilai keikhlasan. Wa tahqiqu mahabbatihi ala mahabbatin nafs, ya, juga melatih jiwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kepada dirinya. Ya, karena itu Allah khususkan, ya, kata beliau, dari seluruh, ya, amal-amal yang ada Allah khususkan puasa. Allah khususkan dengan apa jemaah sekalian? Siapa yang mencoba menjawab? Allah khususkan, kata beliau, puasa untuk dirinya dari seluruh amal-amal yang ada. Allah khususkan dengan apa? Ya. Ya, balasan. Apa balasannya puasa itu? Ya, benar sekali, ya, Masya Allah. Jadi pahala puasa tidak disebutkan apa? Kuantitasnya, ya. Jadi puasa itu untukku wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasinya. Ya, kalau amal-amal yang lain, ya, sebagian disebutkan kuantitas pahalanya, seperti membaca Al-Quran, ya, satu huruf, ya, dibalasi satu kebaikan, dilipat gandakan 10. Tapi kalau puasa tidak disebutkan kuantitasnya. Ya, ikhtasahullahu min baini sa'iril amal. Yang terakhir, yang kelima, ibadah haji. Ya, ibadah haji apa hikmahnya? Kata beliau, badlil amwal, ya, mengeluarkan harta. Tahammulil masyaqqat, ini bedanya dengan zakat. Kalau zakat sama-sama mengeluarkan harta sama dengan haji, tapi haji ada tambahan tahammulil masyaqqat, yaitu apa? Menanggung kepayahan dan keletihan. Ya, maksudnya itu dalam perjalanan kan ada safarnya. Ya, ada perjalanan pulang perginya, ada di sananya, dan ada keletihan yang dirasakan, tapi itu semua karena diniatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga dalam haji ta'arrudil akhtar was-su'ubat, ya, terdapat hal-hal yang bisa membahayakan. Ya, mungkin kita enggak kebayang zaman dulu itu kan pakai, ya, unta, pakai ini lewat padang pasir, ya, dan perjalanannya bisa lama sekali. Itu kan bisa saja di jalan ketemu sesuatu yang membahayakan. Ya, artinya itu semua dilakoni, ya, oleh para jamaah haji karena talaban liridallah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga dalam haji terdapat ta'zim, ya, pengagungan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat para nabi, keadaan mereka dan para rasul, dan juga menguatkan keimanan seorang hamba. Termasuk juga dalam haji terdapat ta'aruf, ya, bainal muslimin, ya, saling kenal mengenal di antara kaum muslimin, ya, dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang, ya, kulit dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, ini yang kedua jemaah sekalian. Kesimpulannya, di antara keistimewaan agama Islam yang kedua, di dalam Islam terbangun syariat-syariat Islam yang agung, di antaranya ibadah salat, zakat, puasa, dan haji. Yang ketiga, kata beliau, kita lanjutkan sedikit. Yang ketiga, ma amara bihi syari' wa hatta alaihi min wujubil ijtima' wal i'tilaf wa nahyi wa tahdhiri 'anil tafarruqi wal ikhtilaf. Ya,
Jadi dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk wujubul istima', wajibnya berkumpul, wajibnya al-itilaf, wajibnya menyatu, dan larangan untuk tafarruq wal ikhtilaf, larangan untuk berpecah belah dan bercerai-berai. Ini secara umum maksudnya agama Islam itu mengarahkan kita untuk seperti apa? Jasad yang satu, tubuh yang satu melengkapi yang lain, tubuh yang satu sakit yang lain merasakan. Ini dalam Islam la yakhfa, tidak diragukan lagi sama sekalian, annal quwwatal ma'nawiyah al mabniyah 'alal haq hada asluha alladhi taduru alaihi. Ayat-ayatnya jelas sekali di antaranya dalam surah Ali Imran 103 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Coba kita lihat Ali Imran ayat yang ke-103. Ini wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'da, ketika dulu kalian bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kalian dengan Islam itu menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian dulunya berada di pinggir jurang neraka. Fa anqadzakum minha, lalu Allah selamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian mendapatkan petunjuk. Dulu orang-orang jahiliyah di masa Nabi SAW sebelum datangnya Islam saling bermusuh-musuhan. Jadi ada sedikit saja salah paham itu mereka sampai terjadi perang, bermusuh-musuhan satu suku dengan suku yang lain. Dengan Islam mereka menyatu dan Allah satukan hati-hati mereka. Kita kenal dulu di Madinah ada suku Aus, suku Khazraj, ada golongan-golongan sukuan kabilah yang berperangnya bukan karena agama tapi karena sesuatu yang sepele terkadang. Allah satukan dengan Islam dan iman. Nah, baik, insyaallah kita cukupkan jemaah sekalian pembahasan dari kitab ini. Mudah-mudahan dari 3 keistimewaan yang beliau sebutkan memberikan kemanfaatan untuk kita semua, dan semoga kita diteguhkan di atas agama Islam sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, dipersilahkan sekalian. Masya Allah. Jelas insyaallah. Mafhum insyaallah ya. Alhamdulillah, kita cukupkan pembahasan kita. Dengan mengucap doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.